bahwa Dajjal itu juga punya kekuatan, Dajjal itu juga punya keahlian, kelicikan. Tapi ternyata di atas langit ada lagi langit. Di atas keahlian Dajjal, kekuatan Dajjal ada yang lebih kuat dari itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kita lanjutkan pembahasan alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat sudah dekat. Setelah kemarin kita berbicara tanda yang pertama munculnya Dajjal, kemudian tanda yang kedua adalah turunnya Isa putra Maryam, Isa al-Masih putra Maryam. Perlu kita sampaikan bahwa Nabi Isa al-Masih putra Maryam tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi karena kebenciannya kepada Isa al-Masih, maka ketika itu mereka mengepung kediamannya al-Masih, menangkapnya, membunuhnya, menyalibnya. Tapi ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 157 dan 158. Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Disebabkan kami menghukum orang-orang Yahudi itu juga disebabkan oleh ucapan mereka yang mengatakan kami telah membunuh Isa al-Masih ibnu Maryam Rasulullah. Ucapan yang salah inilah yang kemudian menyebabkan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ma qataluhu wa ma salabuhu, sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalib Isa. Apa yang terjadi sebenarnya? Walakin syubbiha lahum, tetapi mereka telah membunuh orang yang diserupakan dengan wajahnya Isa. Jadi ketika itu saudara-saudara, ada seorang raja yang zalim yang memang tidak suka dengan keberadaan Nabi Isa alaihi salam, karena selalu menyampaikan ayat Allah, selalu menyampaikan wahyu yang bertentangan dengan hawa nafsunya si raja. Kemudian penguasa ketika itu memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk menangkap Isa bin Maryam hidup atau mati. Mulailah pasukan ini bergerak ke tempat kediamannya Isa bin Maryam dan mengepung sekelilingnya supaya Isa tidak bisa lolos. Tapi benar apa yang dikatakan Allah, wa makaru wa makarallah. Mereka mengadakan tipu daya, tapi Allah juga mengadakan tipu daya. Wallahu khairul makirin. Allah lebih hebat tipu dayanya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di antara pasukan itu ada satu yang wajahnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti wajah Isa bin Maryam. Lalu Isa bin Maryam diangkat oleh Allah melalui celah, melalui lubang yang ada di rumahnya itu, diangkat kepada Allah, ke Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dan disambut oleh penduduk langit ketika itu. Karena ada yang wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa,
maka tidak pikir panjang, pasukan Yahudi tadi langsung menangkap dan menggantung di tiang salib seperti yang diperintahkan oleh raja yang zalim tadi. Maka image yang berkembang ketika itu, Isa Al-Masih telah ketangkap dan digantung di tiang salib dan ini dibunuh. Selesailah sudah riwayatnya Isa bin Maryam menurut tuturan orang-orang Yahudi. Kita tinggalkan Yahudi yang sesat. Lalu setelah Isa bin Maryam diangkat ke langit, dan sampai saat ini Nabi Isa bin Maryam belum wafat, masih di langit. Jangan tanyakan bagaimana kehidupan beliau di atas sana. Lalu kemudian sebelum kiamat menjelang, maka Isa bin Maryam ini akan turun ke bumi, dan inilah yang akan mengeksekusi Dajjal yang kita ceritakan kemarin. Saudara-saudara, adapun dalil-dalil tentang turunnya Isa Al-Masih ke bumi, dalil akan turunnya Nabi Isa bin Maryam, ini banyak sekali bisa kita lihat dalam Az-Zukhruf surah 43 ayat 57 sampai 61. Tapi ayat-ayat ini panjang, ya kita tidak akan bacakan, kita bisa lihat nanti di rumah. Kemudian kita langsung saja membacakan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalil dari Al-Qur'an bisa kita lihat di rumah. Ya, di Az-Zukhruf surah 43 ayat 57 sampai 61. Dalil dari As-Sunnah yang sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini muttafaqun alaih, sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adalan fayaksira as-saliba wa yaqtula al-khinzira wa yada'a al-jizyah wa yafidha al-malu hatta la yaqbalahu ahadun hatta takuna sajadatul wahidatu khairum minad dunya wa ma fiha." Demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata Nabi, sungguh hampir tiba saatnya turunnya kepada kalian Isa putra Maryam. Ketika Nabi hidup 15 abad yang lalu, beliau mengatakan apa? Hampir tiba saatnya. Sudah 5 abad yang lalu, apalagi sekarang, saudara-saudara. Sungguh hampir saja turun kepada kalian Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil. Sebagai hakim yang adil. Dia mematahkan salib, dia membunuh babi, dia menghapuskan pajak, tidak menerimanya dari orang-orang kafir. Datang harta yang banyak, namun tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, sehingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah hampir datang saatnya Isa Al-Masih akan turun kepada kalian. Siapa Isa Al-Masih? Seorang hakim yang adil. Beliau tidak lagi membawa risalah, karena risalah yang terakhir adalah risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau turun bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, walaupun beliau seorang nabi dan rasul, tapi melanjutkan risalah, melanjutkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menjadi hakim yang adil ketika itu. Di antara yang beliau lakukan mematahkan salib. Ini membantah
bahwa ajaran Isa bukan bukan trinitas seperti yang digembak-gemburkan oleh orang-orang Nasara. Bahwa Isa Al-Masih bukan mati di palang salib. Itulah beliau membantah dengan cara mematahkan salib. Satu. Yang kedua, beliau membunuh babi. Ini menunjukkan dalam ajaran Isa Al-Masih sama dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengharaman babi. Jadi haramnya babi bukan hanya diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diajarkan oleh Isa putra Maryam alaihi salam. Tidak ada celah untuk penghalalan babi, apa babi hutan, apa babi kota, sama saja babi itu haram. Nah, yang ketiga, menghapuskan pajak, menghapuskan jizyah. Kenapa dihapuskan? Karena pajak itu ditarik daripada orang-orang kafir sebagai timbal balik daripada keamanan yang diadakan oleh Islam. Orang-orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin, kehidupannya aman, dilindungi. Maka sebagai imbal baliknya, maka ditariklah pajak dari mereka. Jadi jizyah, pajak awalnya dipungut hanya dari orang-orang kafir, tidak dipungut dari kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin hanya diwajibkan membayar zakat. Hanya diwajibkan membayar zakat. Karena ketika Nabi Isa Al-Masih di situ, orang semuanya masuk Islam. Orang semua mengimani, baik dari kalangan Yahudi maupun di kalangan Nasrani, semuanya mengimani Nabi Isa alaihi salam. Kalau sudah semua masuk Islam, tidak lagi dipungut pajak. Pajak dihapuskan ketika itu. Inilah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dalil bahwa benar Isa Al-Masih akan turun sebelum datangnya hari kiamat. Lalu bagaimana perjumpaannya dengan Dajjal kemarin? Dajjal setelah melanglang buana selama 40 hari menyesatkan kaum muslimin. Tapi 40 hari itu ya ada yang satu harinya serasa setahun, ada satu harinya serasa sebulan, dan seperti hari-hari biasa. Maka Dajjal itu melanglang buana sampailah dia di lereng Uhud. Di situ malaikat telah siap menunggunya dan menggamparnya, karena mau masuk tanah haram tidak boleh. Akhirnya dia mengalihkan perjalanannya ke utara, ke arah Syam. Nah, disitulah dia ketemu dengan Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih mempunyai kekuatan, mempunyai keahlian yang memang beda. Walaupun kemarin telah kita bicarakan bahwa Dajjal itu juga punya kekuatan, Dajjal itu juga punya keahlian, kelicikan. Tapi ternyata di atas langit ada lagi langit. Di atas keahlian Dajjal, kekuatan Dajjal, ada yang lebih kuat dari itu, yaitu Isa bin Maryam. Ketika Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, maka Dajjal itu meleleh bak seperti garam ketika ketiban hujan. Tidak berdaya Dajjal ketika bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Ketika itulah Nabi Isa langsung mengeksekusi, menghabisi Dajjal la'natullah alaihi tersebut. Selesailah riwayatnya Dajjal. Nah, lalu kemudian Nabi Isa melanjutkan dakwahnya, melanjutkan perjuangannya, yaitu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi seorang hakim yang adil. Riwayat menceritakan Nabi Isa
bin Maryam alaihi salam sempat ketika itu tinggal di bumi selama 40 tahun. Beliau sempat menunaikan ibadah haji, dan barulah kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau meninggal seperti kita semua, dan beliau dimakamkan ya di samping Abu Bakar, Umar, dan juga tentu di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang kita terima. Ada satu hal perlu kita sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Isa bin Maryam ini disebut juga dengan Al-Masih, ya, disebut juga dengan Al-Masih. Para ulama berbeda pendapat alasan kenapa Nabi Isa ini disebut dengan Al-Masih. Yang jelas Al-Masih ini artinya ada yang disapu, ada yang menyapu. Ya, antara menyapu dengan disapu. Beliau menyapu itu salah satu daripada mukjizat daripada Nabi Isa bin Maryam. Beliau bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada orang yang buta, cukup beliau sapu saja wajahnya, habis itu langsung melihat. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Maka beliau disebut dengan Al-Masih. Ada lagi yang mengatakan Isa Al-Masih disebut Al-Masih karena beliau sudah disapu, diusap dengan minyak. Ya, beliau diurapi, ya, kalau bahasa yang lain diurapi. Ya, disapu dengan minyak, maka beliau disebut dengan Al-Masih. Orang yang diurapi, orang yang disapu. Jadi Al-Masih itu artinya orang yang menyapu dan orang yang disapu. Ciri-ciri fisik daripada Isa alaihi salam sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Mi'raj. Beliau ketemu dengan Nabi Isa, beliau ketemu dengan Nabi Musa, beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim fa amma Isa fa ahmaru jaddun aridus sadri. Saya melihat Nabi Isa, melihat Nabi Musa, dan melihat Nabi Ibrahim dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Isa berkulit merah, tubuhnya berisi, dan dadanya bidang. Itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim,